Assalamualaikum sampurasun kumaha damang good people. Sarang wilajeng sumping ke channel Abdi. Apa kabar? Selamat datang. Terima kasih karena sudah klik dan hadir di dalam video ini. Moga-moga teman yang hadir berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jokowi guys, Presiden Indonesia guys, kepala negara dan sebuah sosok yang begitu dipandang tinggi oleh ramai rakyat Indonesia guys. Jadi di kesempatan hari ini saya akan buat sebuah reactions video daripada channel Presiden Joko Widodo. Judul daripada video ini adalah Cerita Hidup Jokowi. Saya juga penasaran guys, bagaimana kehidupan seorang Presiden Joko Widodo yang begitu bisa menjadi sosok presiden ataupun kepala negara yang begitu serba sederhana gitu. Jadi penasaran untuk tahu cerita dia, kita akan nonton di dalam video ini. Link asli video ini akan saya letak di description box di bawah good people. Nanti kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react. Ojo lali di subscribe channel good people. Tanpa buang-buang waktu guys, mari sama-sama kita nonton isi kandungan daripada video ini. Kita mau tahu guys, seperti apa Bapak Presiden Jokowi ini membesar dan bagaimana dia bisa mempunyai wawasan yang seperti ini sekarang. Kita nonton bareng guys. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Cerita hidup Jokowi. Apakah Bapak Presiden dari keluarga yang kaya atau bagaimana? Saya, Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Solo. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Oh, semua saya perempuan. berasal dari keluarga biasa. Dari keluarga biasa rupanya, saya ingat. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering iseng memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah. Tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal manggil saja, ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue pasar. Ternyata tukang arang. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang kepengin jajan." Suatu hari kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Sampai begini. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapak menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha Bapak. Begini pula cerita Bapak Presiden Jokowi. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Tidak mau kerja menumpang. keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu.
Bapak. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah Wih, sederhana. luar biasa guys. Tahun Gila, 1980 merinding akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan teknologi kayu kehutanan UGM. Saya memilih jurusan Ish, tersebut merinding agar Chat, saya dengar dapat ceritanya. belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Ini saya gondrong waktu kuliah, Gondrong. dan saya suka banget dengerin musik cadas dari Nazareth, Nazareth. Queen, Metallica, Wish, Judas Metallica. Priest, Guns N' Roses. Metallica. Saya juga hobi banget naik gunung, Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Luar Gunung biasa Kerinci, Bapak Presiden sudah Jokowi. saya daki. Menginjak masa penulisan skripsi di tingkat akhir kuliah, saya sudah agak kalem. Akan menginjak dunia kerja, saya memutuskan untuk lebih serius. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana, dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu berat di ongkos tapi ringan di hati. Berat di ongkos, tapi Saya ringan naik di hati. bus, penuh sesak, bolak-balik Jogja Solo demi bertemu Iriana. Wah. Wah, tidak sangka guys ada cerita romantis juga dari Bapak Presiden Lulus Jokowi. kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang Rupanya gundul. background Bapak Presiden Jokowi ini daripada kayu-kayu guys. Maksud Beberapa saya, bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. oh begini dia punya Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. di Solo juga. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Jadi background Bapak Presiden ini dari usaha yang kerja keras guys, bukan dia terus dapat begitu. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabumi. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Oh, Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Gibran. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak di bisnis mebel dengan nama CV Rakabi. Ish, ya kagum betul guys. Kagum sih sama Bapak Tapi Presiden ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Jokowi. Betul. Saya pernah habis ditipu. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orangnya menghilang. Ditipu, Kalau kita jatuh ya harus bangkit lagi. bangun. Ya. Tidak lama setelah itu saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat untuk bangkit dan berkembang, saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran-pameran mebel. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Prancis bernama Bernard Jan. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk saya, untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang banyak beliau kenal. Jokowi. Sejak saat itu, orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. Dua anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda
sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Betul. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Gila guys. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Luar biasa guys. Luar biasa, betul. Luar biasa guys. Gila guys. Inilah betul-betul menginspirasikan cerita Bapak Presiden Jokowi ini guys. Mulanya guys, saya sebenarnya tidak pernah simak latar belakang Bapak Presiden Jokowi ini. Dia dari keluarga macam mana, dia membesar macam mana. Tapi bila tengok di cerita, bila ada penceritaan yang kayak gini kan, kita lihat Bapak Presiden itu sebenarnya mulai daripada orang yang susah guys, orang yang susah. Tapi disebabkan berani untuk melangkah, itu yang Bapak Presiden sekarang berjaya di tempat dia guys. Jadi saya tidak heran lah kalau Bapak Presiden Jokowi ini dilihat begitu berkarisma guys. Dan kalau tidak salah saya guys, kalau saya salah tolong betulkan guys. Bapak Presiden Jokowi tidak mengambil gaji daripada menjadi Perdana Menteri dari menjadi presiden kalau tidak silap saya. Kalau saya tidak salah, kalau saya salah tolong betulkan saya guys. Memang benar-benar luar biasa sosok Presiden Jokowi ini. Dan apa pendapat teman-teman semua? Moga video ini menginspirasi kita semua, memberi kita satu semangat untuk meneruskan kehidupan ini yang sukar, dan akan sentiasa ingat bahwa kalau kita susah ada lagi orang yang lebih susah guys. Dan orang yang tidak kenal erti mengalah itu pasti akan bertemu dengan kejayaan, insyaallah. Dan saya rasa sampai di sini video saya pada kali ini, good people. Kalau kalian ada masukan silahkan komen di ruang komen di bawah, dan kita akan bersilaturahmi di ruang komentar guys. Sampai jumpa lagi, kita akan jumpa di video yang akan datang. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Terima kasih karena menonton, good people. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe channel yang saya react ini guys. Link asli di ruang description box di bawah. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.